Pak Sugiono tinggal di mana kemarin? Di Kudus, Pak. Di Kudus ya? Ya. Oh ya, Kudus lagi tinggi banget ya corona ya? Iya benar, Pak. Pak Barkah itu dari Kudus juga loh, Pak Barkah. Halo Pak Barkah. Pak Barkah itu dari Kudus juga. Nah, ini Pak Sugiono, ini sambil kita nunggu kawan-kawan ya, saya kasih insight sedikit untuk Pak Sugiono, bahwa kesempatan emas banget ketika kita jualan kesehatan atau jualan produk-produk kesehatan di saat pandemi. Teman saya rata-rata yang jualan madu, jualan habatus sauda, jualan ada apa saffron ya. Saya minum itu juga saffron itu ya untuk kesehatan juga ya. Dari putih bunga apa gitu ya. Itu mahalnya luar biasa. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan untuk jualan alat-alat kesehatan atau obat-obat di masa pandemi ini. Nah, Pak Sugiono sendiri sudah mengerjakan PR-nya belum? Halo Pak Sugiono? Sudah Pak, beliau tugasnya sudah dikirim Pak. Oh sudah ya? Sudah. Tadi saya belum lihat nih. Saya kirim di grup Pak. Oh udah di grup Pak? Oh di grup. Beliau kumpulin di grup Pak. Baik. Coba saya lihat ya. Pak Sugiono. Oke, baik. Oke, sebentar saya lihat dulu. Bapak Ibu yang lain ada yang udah ngerjain PR? Yang lain mungkin? Selain Pak Sugiono, Bu Siti, Pak Barkah, Pak Andri juga sudah ya. Nah ini saya lagi ngecek. Yuk silakan sambil kita nunggu kawan-kawan, silakan ada yang mau diskusi atau ditanyakan untuk kita coaching ya. Kita ini tadi Pak Sugiono ya, Pak Sugiono. Oke, sebentar, saya buka dulu di grup ya. Ya, saya manjat dulu ke atas, Bapak Andri, Bapak Mbak Ica ini ngirim ke saya. Mbak Ica atau Mas Yudis bisa di-tag ke saya PR-nya Pak Sugiono yang mana? Saya belum udah ketemu. Oh iya Pak. Bisa di-tag ya. Oke, coba Pak Sugiono mungkin bisa dibacakan secara singkat untuk segmen pasarnya. Sudah Pak. Kita mau masuk Pak. Sudah ya? Iya. Baik. 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 Karyawan swasta, pengusaha, pedagang. Oke, yuk Pak Sugiono. Pak Sugiono, karyawan swasta ini yang kita bidik level berapa merekanya? Konsumen level berapa yang kita bahas kemarin? Level 1, 2. Level 1, level 2. Baik. Nah, ini menarik. Menurut Pak Sugiono, untuk harga Kangen Water itu sendiri berapa, Pak? Harga jualnya? Kalau per galon itu 50.000, Pak. Per galon 50.000. Menurut Pak Sugiono, mereka yang punya penghasilan di level 1 atau level 2 merasa kemahalan nggak dengan harga segitu, Pak? Ya, sebetulnya merasa kemahalan. Cuman saya kalau di pesanan awal itu kan plus galon, Pak. Jadi galonnya itu beli plus isinya itu saya kasih diskon. Gitu. Misalkan 50 sama galonnya kan 45. Oke. Kalau ulangnya aja berapa, Pak? Isi ulang airnya? Isi ulang ya 50.000 itu, Pak. Isi ulang 50.000. Baik. Plus galon
tambah 45. Baik, baik. Saya ulangin, Pak Sugiono. Pak, kalau orang level 1, konsumen level 1, sebenarnya yang menjadi perhatian mereka apa, Pak? Untuk kesehatan, itu yang Untuk menjadi... apa ya, menghindari dari ketergantungan obat kimia. Menghindari obat kimia. Sebentar, kalau untuk yang level 1, itu mereka sebatas makan nggak sih, Pak? Sebatas kebutuhan pokok nggak sih, Pak? Batas apa? Ingat yang saya bahas kemarin. Untuk yang level 1, itu sebatas kebutuhan pokok nggak sih, Pak? Yang mereka butuhkan? Ya, sebatas kebutuhan pokok. Baik, Untuk kesehatan kan juga mereka perlu, sehingga mereka butuh. Tapi daya belinya yang saya maksud, Pak. Tapi justru konsumen saya itu yang banyak itu yang level bawah, Pak. Oke, level bawah. Berapa kali mereka setiap berlangganan ini udah berapa lama mereka berlangganan, Pak? Ya, saya punya mesinnya kan sudah 1 tahun, Pak. Betul? Yang sudah continue berlangganan ada berapa lama? Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, kan gitu. Tergantung budgetnya juga. Sehingga kita kalau yang sudah langganan itu kita kasih harga 40.000. Oke, baik. 50.000. Baik. Berarti PNS level golongan bawah yang langganan sama Bapak? Bentar, Pak, saya sambil melayani pelanggan. Siap. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu yang lain, ya. Ada yang silahkan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita jam berapa kita mulainya, Mas Yudis? Iya Pak, bisa kita mulai saat bentar Pak. Udah 8 yang masuk Pak. Baik, Coach Rido gimana? Sudah masuk, Coach Rido? Belum selesai sholat ya Pak, sebentar Pak. Oh, baik. Baik. Baik, ya saya ulangin ya Bapak Ibu semuanya tentang level konsumen ini. Semakin kita bisa memahami mereka, semakin besar kemungkinan untuk produk kita laris manis. Ya, oke. Contohnya tadi Pak Sugiono mengatakan bahwa konsumennya itu banyak rata-rata di level 1 dan level 2. Oke. Pertanyaan saya, apakah untuk gaji UMR ini mampu membeli produk Pak Sugiono yang tadi yang premium? UMR-nya di Kudus berapa, Pak? Hampir 2 juta, Pak. Oke, baik. Dari 2 juta ini, kebutuhan mereka untuk sepasang suami istri itu pas-pasan atau ada lebihnya sedikit, Pak? Ya sebetulnya pas-pasan, cuma untuk kesehatan kan memang prioritas, Pak. Sehingga mereka juga istilahnya menyisihkan anggaran untuk berlangganan air ini. Oke. Baik. Pak Sugiono sudah melakukan tes ke mereka. Mereka itu kerjaannya apa saja? Sudah melakukan survei sebelumnya? Sudah, saya tahu sebagian besar memang di wilayah saya sendiri. Saya asli Demak, Pak. Iya, baik. Dan domisilinya di sini masih ngontrak sudah 3 tahun. Iya. Awal usaha di sini itu depo isi ulang. Iya. 2018, kemudian 2019 punya pom mini Pertamini itu. Iya. Kemudian 2020 punya mesin kangen boter ini. Baik. Dan punya dari depo air, Pak. Sehingga klop isi ulang itu diproses jadi kangen boter. Iya. Nah, ini menarik sekali. Coba kita ke tempat Pak Sugiono, ya. Kita ke tempat Pak Sugiono, kita berjelajah. Gimana, Mas Yudis? Sudah bisa ini? Ya. Boleh Pak, kita mulai aja. Terus, Pak.
Kudus ini ya, Jati sentral ya. apa? Jati Kudus. Kecamatannya Jati. Jati ya. Cempratak ya. Jati, Pati ini Pak. Nah, POM ini itu bisa mungkin Pak di Google ada. POM ini jalan Oke. Jati Pak. Pak. Gimana? Jati Pak. Jati ya. Jati bukan Pati. Jati. Jalan Jati apa? Kudus, Pak. Nama jalannya apa, Pak? Pak Sugiono, nama jalannya apa, Pak? Kalau Pak POM ini Jati Kudus gitu aja. Oh, Jati Kudus itu, Pak. Ada POM ini Pomini ini. arah Pasar Baru. Oh, itu, Pak. Pomini Jati, Pak. Nomor 2 dari atas, Pak. Ini jalan Sidoarjo atau apa saya lupa. Pom bensin mini ini bukan? Niko Bawah. Pom ini. Pomini Jati, Pak. Nomor 2 dari atas tuh, Pak. Listnya, Pak. Oke. Nah, Yang ini? Betul? Ya itu juga. Betul ya? Oke, baik. Ya, ini menarik sekali. Oke, wah ini padat sekali ya Pak ya? Pertigaan arah Pasar Baru di sini strategis ya Mbak. Pertigaan ke arah Pasar Baru. Oke, ini strategis sekali memang Pak. Oke. Iya, ini padat sekali penduduknya ya Pak ya? Mayoritas ini profesinya apa Pak? Kalau lingkungan perkotaan sini ya pekerja itu buruh perusahaan. Tapi yang paling Pabrik ada, Pak? pabrik banyak di sini. Oh, iya. Wah, ini cakep banget ini. Wah, luar biasa ini. Ya. Nah, Pak Sugiono sudah mulai coba untuk saling save WA-nya. Ya ini untuk online-nya saya terus terang belum Mbak, karena memang belum pengalaman. Sementara ya di sekitar sini terus daerah Karanganyar yang saya aslinya kan Karanganyar Demak Pak. Iya, Karanganyar. Karena alhamdulillah sudah banyak yang pelanggan, banyak yang Baik. Ya, ini menarik sekali. Baik, Coach Rido sudah masuk ya. Halo, Coach Rido. Sudah, Pak. Ya, halo. Oke, Masya Allah. Ya, sudah lengkap semuanya ya. Yuk kita mulai. Baik, tadi sedikit kita menjawab dari Pak Sugiono dan ini menarik sekali, nanti kita bisa bahas lebih dalam ya untuk membantu Pak Sugiono dan kawan-kawan. Ada Pak Barkah juga sesama di Kudus ya, Pak Barkah ya. Baik, silakan Mas Yudis. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah bergabung dalam grup Zoom meeting kita malam ini untuk workshop kita hari kedua meledakan omset di 3 sosmed ya. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini malam ini materinya spesial akan disampaikan oleh 2 orang coach kita, Coach Didi dan Coach Rido. Nah, alhamdulillah Coach Rido juga sudah bergabung bersama kita. Karena waktu sudah berjalan juga, sudah 20 menit lebih dari jam 8. Waktu dan tempat untuk di awal kita dipersilakan kepada Coach Didi bisa memberikan materinya pertama malam ini. Baik. Pak Didi, Baik. terima kasih. Terima kasih banyak Mas Yudis. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ya. Bismillah dengan izin Allah, dengan kemudahan Allah bisa memberikan kesempatan kita pada malam hari ini untuk melanjutkan Zoom meeting kita di hari kedua ya. Oke, di sesi kedua maksud saya ya. Di mana Bapak Ibu semuanya sudah mendapatkan materi di hari pertama yang paling fundamental. Yang pertama adalah tentang mindset kita. Bahwa di sini kita membangun bisnis bukan cuma sekedar jualan ya.
Adapun kalau sekedar jualan, maka sangat rentan untuk diserang oleh pesaing kita. Ya, kita bisa lihat kemarin kita sudah bahas bahwa ketika ada pesaing yang membuka di kanan kiri dengan membanting harga, kita sudah mulai kewalahan. Ya, tapi ketika kita membangun aset, aset ini kita rawat, kita bangun, dan nantinya aset ini akan membangun, aset ini nantinya akan bekerja untuk kita. Ya, meskipun nantinya kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan kemarin kita sudah bahas bahwa aset yang paling berharga dari bisnis adalah konsumen. Makanya banyak perusahaan yang rela berinvestasi besar demi memanjakan konsumen mereka. Nah, hari ini ya, di sesi kedua saya ingin melanjutkan ya, bagaimana caranya membangun penjualan yang stabil ya. Silakan di komen bagi Bapak Ibu yang punya penjualan yang tidak stabil, yang mungkin beberapa waktu omsetnya meledak, beberapa waktu lagi omsetnya turun. Ya, omsetnya meledak lagi kalau ada promo, sebentar diskon, sebentar gratis ini itu. Tapi kalau nggak pakai jurus itu omsetnya langsung nyungsep. Ya, siapa yang pernah mengalami hal itu? Ya, itu karena kita tidak memahami apa yang ada di dalam kepala konsumen kita. Baik, saya lanjutkan ya. Baik. Di sini kita lanjut. Baik, ini sesi kedua ya. Sesi kedua. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya bahas tadi, bahwa ketika kita memahami ya, bagaimana konsumen ini membeli ya, seperti halnya ini diri kita. Ya, saya misalnya ini Didi. Pak Didi ini mau membeli sesuatu. Katakanlah tadi kita sempat bahas air kangen water dari Pak Sugiono gitu ya. Air berkhasiat lah gitu ya, air berkhasiat. Air alkali, Pak. Air alkali, betul. Air alkali. Ya. Saya yang ingin memberi air alkali tidak akan serta-merta datang ke tempat Pak Sugiono terus langsung beli, keluar duit. Enggak. Bahkan kalau saya berteman nih dengan ada Coach Rido, ada Mas Yudis di sini, ada Coach Rido, Coach Ridonya bilang, Coach Didi, pakai air alkali itu sehat loh, enak loh. Saya udah pakai. Ya, Coach Rido kemudian mengatakan, saya udah pakai. Kira-kira menurut Bapak Ibu semuanya, saya akan langsung beli air alkalinya nggak? Nggak juga. Saya paling akan mengatakan, oh iya ya, oh menarik juga nih untuk pelajari air alkali ini. Nggak lama Mas Yudisnya datang ketemu saya. Coach, saya udah pakai air alkali dan keluarga saya juga, alhamdulillah ibu saya asam urat hilang. Gula darah bapak saya normal. Ini jos banget loh. Ya. Apakah kemudian besoknya saya langsung beli air alkali? Gimana? Yang tadinya saya cuma pakai air biasa. Apakah besok saya langsung beli air alkali? Belum tentu. Belum tentu. Maka saya butuh dapat insight berkali-kali. Diserang. Diserang dengan saya lihat iklan di Instagram. Saya lihat lagi postingan teman-teman. Sampai akhirnya saya berani mencoba. Nah, ya, berani mencoba. Setelah saya coba, enak ya ternyata ya. Ternyata minum air alkali ini memang badan saya ini jadi ringan. Tapi ketika air ini habis, ada kemungkinan saya kembali ke yang lama ya, karena masalah misalnya harga. Ya, enak sih kalau saya
pakai air alkali, tapi harganya mahal. Ya, oke. Atau saya kembali berlangganan dengan air alkali ini. Pilihannya ada dua, langganan. Ya. Nah, pola yang seperti ini yang kita pahami sebagai psikologi dari konsumen. Dari konsumen. Jadi bagaimana cara mereka, cara konsumen kita mengambil keputusan untuk membeli sebuah barang. Nah, bahwa faktanya Bapak Ibu, faktanya penjualan itu hanyalah perpindahan pikiran. Sekali lagi saya katakan, penjualan adalah perpindahan pikiran. Dari yang tadinya saya nggak tahu menau tentang air alkali ini. Saya nggak tahu apa itu. Dapat info dari Coach Rido, saya sedikit tertarik. Dapat lagi info dari Mas Yudi, saya mulai lebih tertarik. Saya lihat di Instagram, oh iya, ternyata banyak orang membicarakan air alkali. Ah, saya cobalah dulu. Artinya ini kan cuma perpindahan saja. Dari yang tadinya enggak tahu, jadi tertarik. Setelah tertarik saya coba tanya, setelah saya coba tanya, saya coba produknya sedikit. Dari produk sedikit saya beli, setelah saya beli saya langganan. Nah, jadi omset yang stabil itu ketika kita berhasil mengikat hati konsumen kita. Coba Bapak Ibu perhatikan, ya, berapa banyak konsumen itu mulai dari orang tuanya yang belanja dengan kita atau langganan dengan kita sampai kepada anaknya, sampai kepada cucunya. Benar nggak? Ya, karena sudah tertanam. Loyalitas itu, image itu sudah tertanam. Nah, inilah ya proses ini, perpindahan ini yang kita sebut tadi kemarin kita sudah singgung namanya funnel atau kanal. Ya, funnel atau kanal. Nah, sederhananya kalau tadi Pak Sugiono ingin meningkatkan penjualannya, artinya coba dicari 2 orang saja. Ya, kalau Pak Sugiono mau meningkatkan penjualannya dicari 2 orang saja. Apa yang perlu dicari? Yang pertama, konsumen baru. Dan yang kedua, konsumen yang sudah pernah beli. Ya, yang sudah pernah beli. Sudah pernah beli. Sehingga proses ini yang terjadi harus secara terus-menerus. Terus-menerus. Jangan pernah berhenti beriklan. Jangan pernah berhenti beriklan. Karena sampai hari ini pun, Indomie masih beriklan, sabun Lifebuoy masih beriklan. Kopi, apalagi? Kopi kapal api, ya, apalagi? Hampir semuanya itu masih beriklan. Karena iklan itu tidak langsung menghasilkan uang, ya, atau rupiah lah ya. Dia tidak langsung menghasilkan rupiah. Dia itu mempengaruhi pikiran kita, pikiran konsumen tadi. Oke? Jadi, kalau kita berhenti beriklan, dan sekali lagi kita merasa bahwa, oh kayaknya udah banyak pelanggan, kita layanin mereka saja, tanpa mencari yang baru, hati-hati. Hati-hati. Nah, proses iklan inilah yang sering disebut dengan traffic. Nah, ya. Nih, kita kembali ke namanya sales funnel ini. Saya jelaskan dulu komponen-komponennya. Ya, oke. Saya kembali ke sini tadi. Jadi proses iklan ini yang disebut dengan traffic. Traffic. Ya. Ini sama. Iklan sama dengan traffic. Ya, iklan itu supaya orang tahu dan traffic itu ya supaya kita tahu, sama-sama tahu. Ya. Baik. Sales funnel ini adalah satu lembar perjalanan konsumen. Ya.
Jadi ini peta konsumennya kita. Saya kenalkan dulu dari yang pertama adalah title. Bapak Ibu, diisi title ini, kenapa? Karena kita akan uji coba. Nah, ya, kita akan uji coba. Jadi Bapak Ibu tadi udah dikirim sama Mbak Ica tentang sales funnel planner ini ke ininya, ke grup Mas Yudis. Saya mohon maaf, saya ini udah dikirim sama Mbak Ica tadi. Sudah Pak, sudah ada Pak. Sudah ya, silahkan di-download, silahkan di-download. Yuk, saya tungguin sekarang, silahkan di-download dan kita praktek sama-sama. Karena gunanya workshop itu bukan cuma sekedar dengerin saya ngomong, tapi kita praktek. Ya, karena nanti setelah praktek itu pun tidak akan langsung sukses. Ingat Bapak Ibu, ya, bisnis ini sama dengan kehidupan. Coba, bisnis sama dengan kehidupan. Ketika Bapak Ibu semuanya, Pak Yoki, Pak Sugiono, Pak Ardianto, Bu Siti, kita punya anak, atau itu kita sendiri, anak itu kita sendiri mungkin, ya, Pak Barkah, kita punya anak. Anak ini kalau dia mau mencapai sesuatu keberhasilan, apapun itu keberhasilannya. Mungkin keberhasilannya jalan, gitu ya. Dia bisa belajar berjalan, dia bisa manjat, dia bisa naik sepeda, dia bisa naik sepeda motor, dia bisa nyetir mobil, dia bisa baca tulis. Semua ini melewati sebuah proses. Ya, sebuah proses. Proses itu punya siklus. Ya, proses itu memiliki siklus. Yang mana siklusnya adalah lakukan, kemudian ukur keberhasilannya, ya, ukur keberhasilannya, dan kemudian belajar dan lakukan lagi. Jadi ingat, materi pembahasan kita di awal, saya mundur dulu, ya, saya nggak mau tergesa-gesa. Di sini kita mau masuk ke kuadran business owner, oke? Siapapun kita sekarang, kita mau masuk ke sini, dan bisa dipastikan tidak mungkin akan langsung berhasil, ya, tidak akan mungkin langsung berhasil. Maka kita butuh uji coba. Nah, saya di sini sebagai membantu Bapak Ibu semuanya supaya gagalnya itu tidak konyol, ya. Gagalnya tidak konyol, tidak buang-buang uang. Tapi kalau belajar menemukan pola itu pasti, ya. Jadi polanya adalah kita lakukan dulu, kemudian kita ukur. Makanya dalam istilah pengusaha tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar. Ya, contoh, ketika anak kita belajar berjalan, dia bisa melangkahkan satu langkah, dua langkah aja, itu udah bagus. Walaupun ujungnya jatuh. Tapi sudah ada perkembangan. Sudah kita ukur keberhasilannya anak kita tadi. Dia bisa manjat. Ya mungkin manjat tangga. Satu anak tangga, dua anak tangga, tiga anak tangga. Good. Alhamdulillah. Jos. Ya. Walaupun ujungnya terbentur atau terpeleset. Tapi ada progres. Gitu juga dengan belajar sepeda. Minimal ya nyari keseimbangan dulu lah, ya itu satu langkah keberhasilan, ya. Nah siklus inilah yang ingin saya tanamkan bagi Bapak Ibu semuanya sehingga semua Bapak Ibu yang ikut workshop ini kita praktek, ya kita praktek, ya. Nah jadi sekarang diisi dulu, ya. Ya, diisi dulu di sini ya. Kita buat uji cobanya. Misalnya ini uji coba yang pertama. Nah, ya. Oke. Ya, uji coba yang pertama atau uji coba yang kedua. Jadi semakin banyak kita buat uji coba semakin bagus. Saya, Coach Rido, Mas Yudis dan semua tim kami ya di anak perusahaan di perusahaan PT MPI, ya PT Memajukan Pengusaha Indonesia, kami sudah melakukan uji coba yang
puluhan kali gitu ya, bahkan ratusan, sampai akhirnya menemukan sebuah pola keberhasilan gitu ya. Nah, maka penting Bapak Ibu untuk melakukan uji coba ini, title ini ya. Oke, sekarang bagi Bapak Ibu coba diisi customer segmennya. Oke, diisi di sini. Diisi di sini adalah segmen yang belum mengenal produk Bapak Ibu. Oke, saya kasih contoh. Pak Sugiono, tadi Pak Sugiono segmennya adalah PNS, bener ya Pak Sugiono? Ya, PNS. PNS ini kan banyak sekali Bapak Ibu. PNS yang mana dulu? Kita buat di sini, misalnya PNS tetangga rumah atau komplek rumah kita. Oke, spesifik ya. Atau kalau mau kita ganti, coach, saya maunya ini karyawan pabrik apa dulu? Misalnya jarum ya, di Kudus itu jarum bukan ya. Karyawan pabrik jarum, misalnya blok D1 misalnya, blok D1, spesifik. Karena memang orangnya ada. Oke, orangnya ini ada. Bukan ngawang-ngawang. Jangan sekali-kali kita nulisnya di sini cuman karyawan. Jangan. Karyawan tuh banyak banget. Coba kita ke tempat Pak Sugiono tadi ya. Ini lokasi Pak Sugiono ya. Nah, Pak Sugiono ini di sini nih banyak banget perumahan ya. Nah, ini perumahan yang mana satu yang mau kita tembakkan ini untuk jadi konsumen baru kita? Yuk, yang mana satu? Ya, yang mana satu? Nah, tuh ya. Oke, ada taman bunga. Nah, ini ada mungkin jemaah masjid musola gitu ya. Atau apa lagi? Misalnya ya, orang tua dari MI Muhammadiyah Jatikulon misalnya. Jadi harus spesifik Bapak Ibu ya. Sekarang silakan dimasukkan. Silakan dipraktekkan ya. Jadi warna biru ini mewakili customer segmen yang sudah kita buat PR-nya kemarin. Silakan dimasukkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk orang bisa mengenal kita wajib hukumnya beriklan. Hanya saja iklan itu terbagi dua. Ada iklan yang gratis, ada iklan yang berbayar. Ada lagi iklan yang tukar manfaat. Nah, nggak perlu bayar. Tapi pada dasarnya semua iklan itu pasti ada bayarannya. Walaupun gratis, sebenarnya dia berbayar. Bayarannya apa? Tenaga kita, waktunya kita, bener nggak? Waktu dan tenaga kita. Nah, cuman kan kita nggak menghitung itu. Sebenarnya kalau kita hitung ya ini juga berbayar, waktu dan tenaga. Buktinya ketika kita pakai tenaga karyawan kita ya kita harus bayar gitu ya. Berhasil nggak berhasil udah kita bayar dulu ya. Nah, yang berbayar ini nantinya ada banyak juga. Ya, ada yang di sosial media, ada juga di media massa dan yang lainnya. Tukar manfaat ini kita bisa join dengan teman kita. Contoh, Pak Sugiono itu jualan air alkali. Nah, sama-sama di Kudus, ini ada Pak Barkah yang juga sama-sama di Kudus. Halo Pak Barkah. Ya, Pak Barkah ini usahanya adalah belajar mobil ya, belajar mengemudi. Maka bisa tukaran manfaat. Karena bisa jadi konsumennya Pak Barkah juga tertarik membeli air depot ini ya, Pak Sugiono, air alkalinya Pak Sugiono, atau sebaliknya, konsumennya Pak Sugiono juga tertarik belajar mengemudi di tempat Pak Barkah. Ini bisa saling tukaran tempat, tukaran iklan, tukaran manfaat. Tapi intinya harus ngiklan, itu intinya. Ya. Walaupun nanti ya ini saya bedakan warnanya Bapak Ibu semuanya. Yang biru ini yang cold, ini udah pada tahu semua ya karena kemarin sudah saya singgung. Cold ini artinya mereka belum mengerti sama sekali, nggak tahu produk kita.
kemudian di sini adalah warm. Nah, ya, di sini warm, mereka sudah ngeh, bahkan nanya-nanya, sudah mulai terjadi interaksi. Dan di sini adalah yang hot, yang mau beli. Ya, dan di sini bahkan sudah hot banget, ya, hot banget gitu ya, ekstra pedas gitu ya, bahkan mereka mau langganan. Nah, lo perhatikan, semuanya ini butuh traffic, oke? Semuanya butuh traffic. Karena kalau konsumen tidak diingatkan, mereka nggak ingat produk kita. Karena di luar tuh pilihannya banyak sekali, ya. Nah, masalahnya iklan itu ujung-ujungnya mengarah kemana? Nah, ini yang namanya lender, ya. Iklan itu muaranya kemana? Ya, saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh. Kalau di sini Bapak Ibu nonton sinetron, ya, ini TV gitu ya, ini nonton sinetron, oke? Atau nonton bola, yang paling gampang bapak-bapak kan nonton bola. Terus ada iklan. Kalau ada iklan yang bunyinya berapa lapis? Apa? Jawabannya ratusan gitu ya. Atau ini biangnya. Wah, itu iklan apa? Extra Joss gitu kan ya. Nah, itu iklan. Itu menyerang panca indera kita. Maka iklan itu mendaratnya itu di mana? Ya. Mendaratnya di TV tadi. Ya. Di TV tadi, di acara. Ya, kalau kita bilang acara, kalau TV itu kan besar banget ya. Acara misalnya bola. Atau acara sinetron. Nah, mendaratnya di sana. Iklannya diproduksi dulu. Ya, diproduksi dulu. Produksinya gimana? Ya, cari dulu bintang iklannya, cari dulu konsepnya, syuting dulu. Itu iklannya, diproduksi dulu. Ya. Jadi ingat, Bapak Ibu semuanya, traffic ini Bapak Ibu nanti produksi dulu. Ya, disiapkan dulu kontennya. Oke? Kemudian mendaratnya kemana? Ya, mendaratnya kemana? Apakah mendaratnya di TV tadi, ya, atau mendaratnya di radio, atau mendaratnya di Instagram, atau mendaratnya di Facebook? Nah, yang menarik adalah, ya, Coach Rido mungkin saya bisa minta tolong dong, Coach Rido yang screen share dari HP. Coach Rido udah masuk dari HP belum? Oke, saya coba masuk Ya. di Dari HP. Karena Oke. kalau saya buka Instagram atau Facebook di sini, nggak muncul iklannya gitu. Sayang gitu. Kita mau contohin, iklan itu lender itu mendaratnya di mana? Ya. Nah, mungkin Coach Rido bisa ini ya, bisa berikan contoh langsung ya. Nah, di HP ya. Nah, silakan Coach Rido ya. Silakan. Baik. Baik, sambil kita nunggu ya. Jadi iklan tadi mendaratnya ketika contohnya ini ya. Contohnya. Ini adalah wilayah cold. Saya ulangin. Ini adalah wilayah cold semuanya. Berujung di aset. Aset adalah apa ya kita bilang ya? Berliannya kita. Ya, inilah yang akan menolong kita meskipun nantinya ya kita tidak lagi punya budget iklan. Ya. Ini yang kalau saya sering bilang audiensnya kita. Tuh. Audiensnya kita. Ya. Jadi bagi pengusaha yang membangun aset yang paling penting dia bangun adalah audiens. Makanya banyak artis ketika dia berhasil membangun audiens yang fanatik, dia itu tidak tergantikan. Ya, tidak tergantikan walaupun ada pemain pendatang baru. Tapi ketika dia tidak bisa membangun fans yang fanatik, hilang begitu saja. Dia tidak bisa merawat fans itu, hilang begitu saja. Oke? Sudah bisa Coach Rido?
Oke, sudah Ya, Coach. baik. Baik, baik. Nah, Saya close dulu, silakan Coach Rido. Kita coba buka eh, Instagram ya di HP iya. Coach Rido, silakan. Kita akan lihat apa itu traffic, apa itu lender, dan apa itu aset. Ya, silakan. Oke. Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Halo, bagaimana Selamat kabarnya malam. semuanya? Halo, perkenalkan mungkin bagi yang belum kenal ya, atau mungkin beberapa para peserta sudah ada yang kenal ya, mungkin saling sapa dulu. Salam kenal, saya Coach Rido, saya juga salah satu di tim MPI dan di My Coach. Nah, malam hari ini senang sekali saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua nih, khususnya di Instagram ya. Terima kasih banyak tentunya dari Coach Didi dan tim IEC, ada Bang Yudis juga, ada Kak Ica gitu ya. Terima kasih banyak sudah diizinkan untuk gabung dan selamat salam kenal semuanya. Oke, malam hari ini saya izin untuk tadi apa yang sudah diceritakan oleh dari Coach Didi ya. Nah, apakah apa yang disebut dengan lender, apa yang disebut dengan customer terus nanti dari lendernya kemana, apa yang mau kita berikan gitu. Jadi ya ini salah satunya yang saya share screen, ini adalah salah satu, ini Instagram saya pribadi. Nah jadi di Instagram ini kita akan mendapatkan sponsor. Ya ini baru aja scroll sekali langsung dapat sponsor ya. Nah ini adalah tempat di mana orang beriklan, dan yang iklan yang muncul di sini adalah hal-hal yang tertarik dengan kita, yang tertarik dengan mereka. Misalnya nih ketika Bapak Ibu mempunyai usaha yang tadi macam-macam ya usahanya ya. Tadi saya mungkin ada beberapa dengar ada yang jual usaha dari air ya, air alkali, dan beberapa ada yang saya kenal juga mungkin di usahanya adalah kursus gitu ya. Yang mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin nanti bisa dikondisikan aja apakah baik usahanya. Nah, dari sini saya melihat bahwa ketika saya baru scroll sekali aja, saya langsung dapat sponsor iklan. Nah, ini kita kelihatan ya, ada tulisan sponsor gitu ya di atasnya, dan ini langsung ada call to action. Call to action itu apa? Jadi langkah apa sih yang akan kita lakukan? Nah, gitu. Jadi sini ada book now gitu ya, atau nanti apply now gitu ya, daftar sekarang. Jadi inilah yang membuat iklan muncul di tempat kita, dan ini tergantung dengan apa yang kita interestingnya kita tertarik dengan apa. Nah, misalnya Bapak Ibu ketika berjualan, nah ini satu lagi, saya dapat lagi sponsor lagi ya. Nah, jadi hal-hal di sosial media ini sangat luas banget ya Bapak Ibu. Jadi dengan sosial media ini cukup membantu kita untuk menjangkau orang-orang yang tertarik dengan produk yang kita jualkan ataupun jasa yang kita jualkan. Nah, dari sini kita hanya melihat dengan iklan yang kita posting, yang kita iklankan, orang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang ketertarikan yang mereka inginkan. Kalau misalnya nih, di sini karena saya mungkin karena tertarik dengan bisnis, ya, terus dan dengan digital marketing, dengan sosial media, jadi hal-hal yang berbau bisnis lainnya. Nah, mulai muncul iklan yang datang ke Instagram saya itu yang tentang bisnis. Nah, nanti ketika misalnya nih teman-teman atau Bapak Ibu yang mempunyai produk, misalnya ada produk minuman kesehatan gitu ya, air kesehatan, ada yang kursus mobil, ada yang kursus komputer atau jasa lainnya. Jadi ketika kita iklankan ini, orang-orang yang tertarik dengan produknya, produk tersebut akan muncullah iklan bisa dari Instagramnya ataupun di Facebooknya. Nah, saya coba scroll lagi yang lainnya. Oke, ini masih biasa. Nah, dapat lagi sponsor. Nah, ini tergantung ketertarikan. Kita saya lagi nyanyi buku-buku gitu ya. Nah, ternyata dapat dari sebuah iklan tentang buku. Nah, jadi dari sini menarik banget bahwa kita dengan sosial media ini dengan karena judulnya saya tahu nih, cara meledakan omset dengan 3 sosial media ya, benar ya? Betul. Betul sekali, Coach. Bang Yudis ya, Coach Didi ya. Iya. Akhirnya di sini kita tahu bahwa
ada 3 platform ada yang bisa meledakkan omset kita hanya dengan 3 sosial media, yaitu dengan pertama WhatsApp, lalu ada di Instagram dan di Facebook. Nah, ini pada malam hari ini saya mencoba membantu kita saling sharing bareng gimana sih cara mengoptimalkan Instagram yang kita punya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, coba deh di sini Bapak Ibu siapa yang sudah mempunyai Instagram untuk bisnisnya? Coba boleh dong nanti di komen, di chat ya, ataupun mungkin bisa up suaranya dibuka ini aja, di unmute. Nah, yang menarik ini ada ini ya, ada shop now di situ ya. Iya, benar Coach. Jadi di sini ya ada call to action ya. Jadi kita langsung kalau misalnya saya klik ini, kita langsung mendarat di mana nih? Di Shopee-nya. Coba kita klik ya. Oke, saya akan klik shop now. Nah, ini namanya mendarat. Mendarat. Ini mendarat. Nah, jadi kita langsung diarahkan. Iya. Kita langsung diarahkan ke link yang sudah dicantum tadi. Nah, ini dia. Ini ya, dia kita langsung bisa belanja di situ gitu kan. Nah, memang lagi Gramedia lagi bikin misalnya, lagi bikin ada promo dan mungkin ada hal-hal yang lain juga. Oke, kita kembali lagi ya ke Instagram. Oke. Nah, di sini yang paling penting adalah bagaimana cara kita membuat Instagram ini secara spesifik. Nah, jadi saya mungkin bisa tadi berarti ini cukup ya, Bapak Ibu ya, untuk kenapa sih kita harus beriklan dan selalu mempromosikan produk-produk kita. Jadi agar orang tahu gitu ya, agar orang kenal dengan produk kita, kenal dengan apa yang kita jual gitu kan. Nah, dari sini otomatis mungkin kita lanjut ke Instagram ya, Coach Didi ya. Oke, nanti sebentar kita ini dulu. Oke. Jadi saya ingin mengenalkan bahwa tadi ini adalah bentuk iklan dan ini iklan yang berbayar. Ada juga iklan yang gratisan. Artinya mereka memang memasang status untuk jualan. Yes, benar. Dan nanti diarahkan, klik dong di bio gitu ya. Nah, lihat dong di bio kami atau kontak di WhatsApp kami. Mungkin kita bisa lihat yang gratisan-gratisan gitu ya. Iya. Ada kok salah satunya yang saya dapat kemarin itu, saya dapat dari apa ya namanya kemarin. Lupa deh namanya. Dia salah satu brand baju, jadi dia memang lagi ngasih promo dan itu langsung dicantumin di bio-nya dia. Iya. Ya. Banyak banget ya kadang-kadang ya yang benar. Seperti itu ya. Nanti bisa kalau sudah ingat nanti kita bisa ini karena banyak banget sebenarnya iklan karena kita nggak terlintas hanya saja karena kita lihat jadinya apa nih menarik nih coba lihat gitu ya. Nah, malam hari ini spesial kita mengundang Coach Rido untuk mengajari Bapak Ibu bagaimana teknisnya mengoptimalkan Instagram bisnis, spesial Instagram bisnis. Sehingga nantinya Bapak Ibu kita bisa langsung praktek ya. Saya akan langsung share. Oke. Nah, coba di sini ya. Saya ulangin lagi yang warna biru tadi. Ini traffic tadi. Traffic tadi misalnya kita buat di Instagram Story. Instagram Story ya. Instagram Story ini kontennya ya, misalnya saya buat di sini ya. Misalnya ini kontennya tentang apa ya? Iklan Instagram Story biasanya untuk produk kita apa nih, Coach? Biasanya, Coach. Ya. Testimoni misalnya ya, testimoni gitu ya. Dan ajakan untuk mencoba gitu ya. Nah, mungkin bintang iklannya ya Bapak Ibu sendirilah misalnya gitu ya, atau bintang iklannya adalah konsumen yang sudah memberikan testimoni misalnya begitu ya. Nah, mendaratnya di mana? Mendarat ini adalah orang itu setelah ngelihat iklan kita tuh actionnya ngapain gitu. Nah, ini yang menjadi kesalahan banyak sekali UMKM karena cuma sekedar ngiklan. Kita nggak tahu orang itu ketika ngelihat iklan kita actionnya gimana. Apakah actionnya mereka suka, nggak suka, mau coba,
tertarik atau apa, gitu ya. Nah, maka landingnya atau mendaratnya, misalnya ada banyak, ada misalnya bio Instagram, gitu ya. Atau mendaratnya langsung chat WA. Nah, ya. Coba, boleh dong di komen di bawah, di komen segera, siapa yang belum beralih ke WhatsApp Business? Bagi yang belum beralih ke WhatsApp Business, saya akan berikan materi tambahan khusus WhatsApp Business. Tapi bagi yang sudah, maka saya lewatkan materinya. Ya, oke. Pak Yoki sudah ya? Sudah. Oke, saya ada tapi tidak terlalu efektif. Oke, berarti masih banyak yang belum tahu efektifnya dari WhatsApp Business. Siapa lagi yang sudah pakai atau yang belum pakai? Bagi yang belum pakai, jangan malu-malu, langsung saja nanti saya akan kasih materi tambahan bagaimana menggunakan WhatsApp Business. Karena WhatsApp Business berbeda dengan WhatsApp biasa. Ya, baik. Jadi mendaratnya itu ketika mereka melihat iklan kita, misalnya nih ada testimoni gitu ya. Testimoni, oke, dari Ibu Budiawati, saya belum. Waduh, ini kayaknya nih banyak yang belum WhatsApp Business. Nanti mungkin bisa kita sepintas kita pandu ya, Coach Rido ya. Jadi logikanya, sederhananya nih, ketika mereka melihat iklan kita, testimoni, misalnya nih, ada konsumen atau ada ibu-ibu paruh baya yang di situ ngasih kesaksian di video, alhamdulillah asam urat saya hilang hanya dengan 2 kali minum air ini. Itu kan cuma berapa detik coba? 5 detik cuma. 5 detik itu di Instagram Story, orang itu tertarik, langsung dia klik dan langsung mendarat di apakah WA kita, apakah Instagram kita, apakah langsung message ya, FB message, atau di landing page. Ya ini ya, beda-beda ya. Ada 4 hal. Ibu Siti, saya sudah pakai baru minggu ini. Oke, berarti siapa lagi yang belum pakai WhatsApp Business atau siapa yang sudah pakai? Silakan, Pak Sugiono. Pak Sugiono sudah pakai atau belum? Ya, Ibu Kristina, Bapak Ardianto, Bapak Barkah, Ibu Felisan BL. Ya, yuk silakan. Siapa yang udah pakai WA Business atau belum? Ya, karena kuncinya ketika mereka mendarat dia, kita bisa sambut. Kalau mereka ngechat, Kak mau dong promonya, misalnya gitu ya. Mereka mendarat ke WA kita, Kak mau dong promonya. Kita bisa kasih value di sini. Sorry, saya kasih warna biru ya, biar sesama cold ya. Saya kasih warna biru ya. Misalnya value-nya kita kasih free trial, free, coba gratis. Oke Pak Sugini, wah ini kayaknya malam hari ini kita agak tambahan sedikit ini Coach Rido. Kita akan mengulik sedikit tentang WhatsApp Business ya. Misalnya free trial, atau Bapak Ibu kasih value ya, coba beli 1 gratis 1. Nah, nanti bisa kita sebutkan ya. Atau kalau ini kan belum beli ya, misalnya kalau ini kan masih cold gitu Coach ya. Kalau beli mah agak terlalu maksa gitu ya. Nah, yang cold ini dia pengen tanya-tanya dulu aja. Misalnya bahkan kita kasih gratis. Jadi sebaiknya value ini adalah gratis. Kita berikan apa? Gratis sehingga dia bisa memberikan datanya dengan cuma-cuma. Misalnya dia ngasih data WA, nomor WA, atau dia kasih alamat email, atau dia kasih alamat Instagram, atau dia kasih alamat apa, gitu ya. Jadi data ini yang kita pegang. Atau seperti yang tadi Coach Rido contohkan, ada promo dari Gramedia dan kita ingin klik gitu ya, dia arahkan langsung ke Shopee-nya, itu namanya pixel. Nah, pixel adalah kode dari akun kita. Jadi kalau saya tadi misalnya punya Instagram gitu ya, saya contohkan, di sini nggak ada sih. Kalau di
iPad ini kelemahannya itu nggak muncul iklan dia. Ya, sebenarnya senang sih, enak ya kalau nggak muncul iklan ya. Contohnya misalnya ketika saya pencet gitu ya. Nah ini contoh iklan yang organik misalnya ya. Nah, meeting ya. Nah, ini iklan yang organik gitu ya. Nah, iklan yang nggak pakai biaya gitu ya. Oke, saya tidak ketemu di sini. Misalnya nanti di sini ini kan ada learn more di sini. Misalnya ya, ada learn more atau watch more atau belanja sekarang. Ketika kita klik di sini, kita klik, maka kita diarahkan ke landing page. Nah, landing page itu merekam data pixel kita. Sehingga ketika data ini direkam, nantinya iklan ini akan menargetkan orang yang sama. Oke, saya ulangin. Iklan ini ya, aset yang kita dapat tadi akan menargetkan orang yang sama. Artinya, konsumen yang warm adalah hasil saringan dari aset ini. Sepakat? Paham ya? Kuncinya di situ. Jadi kalau tadi teman-teman Pak Rocky, Pak Sugiono, siapa lagi ya di bawah ya teman-teman, Bu Siti, Pak Andri, tadinya nih karyawan pabrik tadi kita targetkan ada 100 orang. Maka yang melihat iklan kita bisa jadi 100 orang tadi, tetapi yang komen, yang kontak langsung di lender kita, ya itu paling-paling cuman 50 orang. Misalnya, dari 50 orang yang ngechat kita, yang mau dikasih free trial atau gratisan, dan mereka mau memberikan alamat mereka atau nomor WA mereka, paling-paling 20 orang. 20 orang inilah yang kemudian kita namanya retargeting, masuk ke sini, 20 orang ini. Ini yang kemudian kita iklankan lagi. Nah, oke? Kita iklankan lagi. Ini persis seperti tadi saya di sini, ya, saya dapat insight dari Coach Rido tentang air alkali, tapi saya belum ngeh. Nah, sayangnya kan ini kita nggak bisa ukur. Kalau offline, iklan offline kita nggak bisa ngukur kelebihan atau kekurangannya. Atau kita nggak bisa melihat sejauh efektif mana orang melihat iklan kita. Tapi kalau online kita bisa ukur. Misalnya, saya mendapatkan iklan ini. Ketika saya tidak ngeklik, kita dapat datanya bahwa orang ini nggak ngeklik. Dari 100 orang yang kita tembakin iklan, yang ngeklik cuma 50 orang. Artinya 50 ini bukan tidak tertarik. Bisa jadi mereka tertarik, tapi belum mau aja. Diserang lagi dengan iklan itu. Ya, jadi iklan cold tadi bisa berkali-kali Bapak Ibu. Jadi kalau ada 100 orang yang kita iklanin, dan hanya 50 yang ngeklik, bisa jadi 50-nya lagi bukan tidak tertarik. Bisa jadi karena belum sempat, bisa jadi karena belum ada waktu, bisa jadi karena satu dan lain hal. Tapi pastikan dulu bahwa mereka memang target market kita. Karena kalau bukan target market kita, ya mereka nggak mau ngeklik, sederhananya gitu. Ya, jadi iklan cold ini harus selalu jalan. Mau Bapak Ibu punya budget atau nggak punya budget, ini harus selalu jalan. Karena tanpa adanya iklan yang cold, bahan bakar kita yang di sini ini terbatas dia. Ya, terbatas banget. Katakan nih, satu periode tadi dapat 20 orang. Nah, dapat 20 daftar nama. Ya, dapat 20 daftar nama. Maka periode selanjutnya harusnya kan dapat lagi, misalnya 20 lagi. Udah 40. Periode selanjutnya dapat lagi. Sehingga bahan bakar yang mau kita masak di warm ini, orangnya ada lagi gitu. Jadi kita nggak kehabisan database. Ini sekaligus menjawab kenapa banyak sekali UMKM atau pengusaha yang menggunakan jasa reseller. Nah, reseller, coba siapa yang pakai strategi reseller di sini? Boleh di komen. Siapa yang pakai strategi reseller? Resellernya ada 100 orang misalnya. Oke, 100 orang ini katakanlah mereka belanja produk kita. Produk kita misalnya nilainya 50.000, ya. Ada 100 orang yang belanja,
ya, maka duitnya 5 juta, misalnya begitu ya. Bener nggak sih? 5 juta. Itu bulan pertama. Bulan kedua, bisa-bisa omsetnya terjun bebas. Karena apa? Setengahnya cuman yang belanja lagi. Artinya 100 orang ini bisa jadi cuman 50 orang yang menjualkan lagi barangnya ke orang lain. Sisanya, dia ketika ngiklan, nggak ada yang beli, terus patah arang. Bener nggak? Ya. Jadi langsung jeblok. Gitu. Harusnya yang kita lakukan, jangan bergantung dengan 100 reseller ini. Bulan depan cari lagi 100 reseller lagi. Bulan depan cari lagi 100 reseller lagi. Dan 100 reseller ini kita didik untuk mereka punya database. Ngiklan seperti kita. Ya. Sehingga mereka tidak hanya mengharapkan database yang ada di kontak mereka, di HP mereka. Ya. Baik, kita lanjut. Setelah iklan, ya, orang-orang tadi sudah kita dapetin namanya, ya, ada 20-an orang ini yang di warm, ya, 20 orang yang di warm ini, kita iklankan lagi. Nah, iklannya mendaratnya di mana? Misalnya, tadi kita sudah dapat nomor saling save WA, ya, saling save WA, kuncinya saling save WA apa Bapak Ibu? Kita bisa saling melihat story, betul? Nah, karena kita bisa saling melihat story, ya udah, kita pasang di story WA. Story WA. Supaya dia ngelihat story WA kita colek dia. Kita komen di story-nya dia. Supaya dia ngelihat story-nya kita. Kan tadi kan kita masih belum saling kenal nih. Ya mungkin mereka nggak langsung lihat story kita kan. Ya, karena mungkin saling save-nya ya terpaksa lah di sini dapat gratis e-book misalnya gitu kan. Nah, udah kita colek dia, kita komen, kita ada interaksi dan kita pasang di story WA. Nah, story WA tadi ya ketika kita ngiklan sekali lagi harus mendarat di sini. Nah, mendarat di sini adalah kuncinya mereka coba produk kita. Itu kuncinya. Ya. Sama seperti halnya Bapak Ibu ikut seminar ini, ikut workshop ini. Tadinya kan Bapak Ibu nggak kenal saya, nggak kenal Mas Yudis, cuman dapat iklan cold-nya aja, bener nggak? Nah, iklan cold ini kami mintai nomor Bapak Ibu, mintai nomor WA-nya, kami masukkan ke grup, dan Bapak Ibu mencoba seminar workshop ini dengan live gratis dari saya. Bener nggak? Nah, berarti value-nya adalah misalnya apa? Value-nya, misalnya ilmu gratis atau kelas gratis misalnya ya, atau apa? Diskon misalnya gitu ya. Yang membuat mereka coba dulu. Intinya itu. Ya. Makanya lead generation ini adalah kalau orang bahkan sering bilang lead magnet. Ya, yang membuat orang itu mau melakukan itu, dia coba dulu. Setelah dia coba, misalnya dapat kelas gratis kah, dapat diskon kah, dapat apa lagi ya, bonus kah, ya, baru kita dapetin asetnya di sini. Berapa orang yang mencoba produk tadi? Mungkin 20 orang, kemudian yang ngelihat story kita, katakan 20 orang, yang mencoba cuma 10 orang, maka di sini yang terdata 10 orang yang mencoba. Gitu. Nah, 10 orang tadi ditargetin lagi di hot di sini. Iklannya lagi, iklan hot. Gitu. Ya. Jadi bertingkat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu semuanya kita evaluasi, inget-inget lagi. Orang membeli produk kita, mencoba produk kita, itu sekali coba, sekali ketemu langsung coba, atau berkali-kali. Ya, contoh tadi misalnya, ya, Bapak, Ibu, misalnya, atau Bu Siti, gitu ya, Bu Siti, ya, mau cari hijab, ya, nah, masuk ke toko hijab, apa yang kita lihat? Masuk ke sini. Kita lihat-lihat dulu, betul kan? Nah, lihat-lihat dulu itu, ya, ini dia. Nah, sudah di warm ini yang lihat-lihat tadi. Jadi kalau kita nggak punya database konsumen, selesai. Kita nggak bisa memfollow up mereka. Kita nggak bisa memfollow up.
harusnya ketika si toko hijab ini yang kemasukan Bu Siti, oh ini ada kemasukan, Bu Siti masuk ke toko hijab ini, harusnya ya si adminnya itu menyimpan datanya Ibu Siti, ya ada data konsumen, dan kemudian memfollow up. Nih, follow up itu apa sih? Mentarget ulang, ya disapa lagi, ya halo Bu Siti, gimana aktivitasnya, Bu? Kami ada promo terbatas loh. Nah, ya beli satu gratis satu. Nah, ketika Bu Sitinya udah beli, maka tidak dibiarkan begitu aja. Diminta testimoninya. Dijalin kerjasama, bahkan dibuat langganan. Nah, ya inilah dia, Bapak Ibu semuanya, kalau kita kembali ke slide ini, langganan tadi iklannya lagi, ya. Nah, nih aktivasi. Maksudnya aktivasi itu apa? Maksudnya aktivasi adalah iklan, traffic, ya. Iklan yang membuat orang itu langsung melakukan action. Ya. Coba gitu. Nah, mendaratnya di mana? Sales page. Sales page ini apa? Ya, brosurnya kah? Ya, list harganya, katalognya. Ya, Ibu mau pilih yang mana? Gitu ya. Atau sales page itu ya landing page itu tadi. Katalognya. Ya, value-nya apa? Nah, di sini value yang warna merah tadi. Nah, silakan kita mau berikan apa? Misalnya ya, kalau Ibu daftar sekarang atau Ibu beri sekarang gratis member gitu ya, atau apa lagi sehingga mereka beli. Nah, orang-orang yang beli tadi misalnya 10 orang gitu ya, yang beli cuma 5 orang. Nah, 5 orang ini terdata. Orang yang terdata ini nantinya kita hubungi lagi untuk kemudian kita upselling atau cross selling. Contoh Pak Andri, ya Pak Andri adalah ini ya jualannya baju koko ya. Ya, Coach. Ya, Pak Andri, ketika orang yang sudah beli tadi ditanyain ulang, ditanyain lagi puas apa enggak, ya ditanyain lagi mau nggak sekalian misalnya tasbih atau peci, kopiah atau sejadah gitu ya, itu upselling. Iya, upselling. Iya. Belum Atau dilakukan sih, Coach. gimana? Belum dilakukan sih, tapi Belum dilakukan. sebatas testimoni udah. Karena memang kemarin terlalaikan dengan reseller besar juga sih kayak agen gitu. Iya. Tapi memang di saat betul sekali tadi itu kejadian ya, di saat reseller itu sudah selesai bisnisnya, karena kan baju koko kurta kan kebanyakan di bulan-bulan Ramadan, mulai Rojab gitu ya, Rojab, Syaban, Ramadan. Nah di saat yang lain mereka udah lari ke gamis misalnya. Nah, saya belum punya produk yang lain itu, masih terlalu fokus ke itu belum ada cold apa tadi cold customer lagi ya. Oke, cold customer lagi ya, berarti terlalu terjebak dengan yang hot tadi ya. Ya. Oke, baik. Ramadan sih cuma ke sininya. Iya, baru langsung terjun bebas habis itu bebas, ya. Betul. Baik. Dari sini Pak Andri bisa menyimpulkan apa dari funnel planner yang kita bahas barusan? Ya, ini menarik nih Coach. Jadi mungkin memang tadi dalam menciptakan value ya intinya pertama harus cari lagi customer, terus-terusan cari customer call-nya, kemudian saya harus generate lead magnetnya. Udah mulai kepikiran sih. Sebetulnya landing page pun udah ada sih sebetulnya, cuma belum menukik seperti misalnya diskon udah sebetulnya ya. Cuma mungkin belum on the track gitu. Value proposition-nya tadi misalnya kepikiran juga nanti mungkin bikin peci yang murah meriah di bundling atau ada diskon yang cukup besar kasih untuk beberapa minggu misalnya, atau kemarin coach bilang apa ya, kuis ya. Kuis. Ya kalau baju mungkin nggak bisa kasih free terus setiap hari kan, tapi mungkin belum bisa kasih satu ya. Kasih satu. Kemarin contohnya saya kasih contoh. Misalnya nih,
Ya, Instagram bangun kembali Maaf, lagi. saya sambil batuk. Ya. Nah ini, ya kita kasih misalnya modal baju yang paling murah itu berapa Pak? Modal baju yang paling murah? Wah, buka HPP saya dong. Iya ya. Nggak apa-apa ya. Kira-kira aja, Ah, kira-kira. ya, bisa ada yang 40-an, ada yang Oke, 40.000 ya. 40. Oke, Pak. Kalau dengan cara tadi konsumen cold, mereka mengisi data. Nih, mereka mengisi data, ya. Dan kemudian nih, coba perhatikan ya. Campaign-nya untuk yang konsumen cold adalah gratis satu toples atau gratis baju kurta atau baju koko. Menarik banget nggak? Dengan syarat apa? Syaratnya mereka mengisi data di Google Form dan saling save nomor WA kita. Cakep nggak? Ya, Cuman modal 40.000 Pak, nanti ini diundi. Nggak semuanya dapat, diundi. Sehingga targetnya kita harus pasang. Kita harus dapat 100 konsumen cold. Kalau dapat 100 konsumen cold, artinya mereka bisa kita retargeting lagi di warm kan ya? Iya. Gitu. Modal 40.000 tambah iklan, ya worth it lah sebenarnya dapat 100 konsumen cold. Apalagi kalau bapaknya jago, bisa dapat 200 orang, itu jos banget. Ya, makanya ini kita undi gitu ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, nih ya. Nah, itu. Lihat ya, diundi. Nah, ya. Jadi diundi ini ada 69 konsumen baru yang cold. Yang mereka belum kenal kita. Ya. Nah, artinya menariknya di sini. Ingat ya, ini bisa kita kasih free. Pokoknya kuncinya kalau value di sini free gitu. Karena mereka belum kenal. Atau bagi Bapak Ibu nih, Ibu Siti kemarin kelas Ibu hamil ya. Nah, halo Bu Siti? Iya, halo Coach. Iya, kelas Ibu hamil dan menyusui ya. Iya benar. Baik, bisa nggak kita kasih lead magnetnya tadi adalah ini, e-book menyusui gratis. Bisa nggak? Atau udah dilakukan? Sebenarnya kemarin bonusnya itu buku diari kehamilan seperti itu. Oke. Sekarang campaign-nya iklannya apa Bu? Iklannya? Sekarang iklannya itu Yang cold. ya seperti ini, seperti biasa, seperti kayak testimoni, kemudian kayak misal memberikan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan permasalahan, misalnya ada yang misalnya asinya kurang atau seperti itu. Nah, ASI kurang bisa menyebabkan bla 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 bla, kemudian harus ada solusinya begitu. Jadi seperti yang apa ya istilahnya itu menimbulkan pain ke orang supaya mau ikut ke kita. Baik. Ini menarik sekali, Bu Siti. Yuk kita praktekkan di Bu Siti ya, Bapak Ibu semuanya. Nantinya teknisnya akan dibahas lebih tajam sama Coach Rido. Ya, bagaimana menggunakan Instagram dan WA sekaligus ya supaya connect ya. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang Facebook lagi. Baik, ini saya kasih contoh ya. Namanya di sini saya buat uji coba Bu Siti yang pertama. Oke ya Bu Siti ya. Baik, customer segmen yang mau kita pakai siapa nih? Yang spesifiknya untuk yang cold Bu Siti. Ibu rumah tangga, kebanyakan sih ibu rumah tangga sih Coach, walaupun ada beberapa yang seperti tenaga kesehatan juga termasuk. Terus Lebih spesifik lagi. Maksud saya gini, contohnya daftar nama di kontaknya Ibu Siti misalnya. Ada 100 nama di 100 kontak Bu Siti ya di HP. Ini kan udah ada orangnya kan, spesifik banget, bener nggak? Iya benar. Sama seperti yang saya contohkan tadi, ya, buat Bapak siapa tadi? Maaf, Pak Sugiono ya, Pak Sugiono. Nah, ini kan contohnya tadi ya, kayak Jemaah Masjid At-Taqwa, ya, Jemaah Masjid
at-taqwa. Ini kan spesifik orangnya. Ya, bukan lagi meraba-raba oh PNS, oh karyawan, bukan. Bukan. Orangnya udah jelas ada. Misalnya nih follower Instagram saya. Nah, itu kan udah spesifik orangnya, akunnya ada, betul ya? Oke, yuk. Siapa Bu contohnya yang mau kita jadikan customer segment? Kalau kemarin yang daftar itu dari pegawai kantor. Pegawai kantor, menarik. Pegawai kantor mana? Itu di salah satu kota di Sulawesi Selatan. Oke. Kemudian ada yang dari Bogor. Dari Bogor itu dosen di ITB, dosen di Universitas Pertahanan. Oke, pegawai kantor ITB, gitu ya. Nah, kemudian iklannya apa yang trafficnya, Bu? Iklannya itu kemarin poster tentang kelasnya kita, kelas yang kita adakan, seperti itu. Oke, poster. Flyer sih lebih tepat. Ya, flyer ya. Iya. Flyer kelas menyusui. Oke, menyusui. Mendaratnya di mana? Lendernya, mendaratnya di mana? Kalau kemarin baru di WA saja. Oke, artinya mereka yang melihat poster ini langsung menghubungin Ibu di WA? Iya, seperti itu. Oke, berarti chat ke WA ya? Chat ke WA. Kemudian, apa value-nya supaya mereka ngechat Ibu? Apa value-nya? Kemarin itu kami berikan beberapa bonus, ada konsultasi 24 jam per 7 hari, sampai 7 hari. Kemudian ada bonus buku diari hamilan. Oke, ini ya, Ya. pertanyaan saya, berapa orang yang ngechat? Kalau untuk yang ngechat itu sebenarnya banyak sekali. Ada berapa? Kemarin anggaplah nggak terlalu banyak sih Coach, cuman lumayan. Kemarin ada anggaplah 100 orang. 100 ya? Baik. Ya. Ada 100 orang audiensnya. Ibu udah save nomor mereka? Iya, sudah. Sudah, mereka sudah save nomor Ibu? Iya, sudah. Karena mereka yang ngechat kami duluan, jadi kami otomatis langsung save, dan mereka juga otomatis sudah save. Yakin? Biasanya yang seperti itu nggak langsung loh. Oh, gitu ya. Karena biasanya orang, coba-coba, siapa yang di sini ketika ada nomor langsung di chat tapi belum tentu disimpan? Siapa yang pernah melakukan itu? Ya, Ibunya pernah nggak? Iya kan? Iya. Iya, saya juga nggak. Misalnya nih ada promo nih, hubungin nomor ini, ya udah saya hubungin aja, tapi saya nggak simpan. Nah, ya ketahuan ya, jadi boncosnya di sana Bu. Jadi pastikan mereka saling save. Bahkan kalau perlu tunjukkan screen capture-nya, screen share-nya. Jadi mereka ditunjukin di buktinya udah save nomornya gitu ya. Ya, baik. Kemudian customer cold-nya 100 orang ini kita pindahkan ke warm. Nah, iklannya apa lagi ini untuk yang warm Bu, untuk 100 orang ini? Kalau yang itu biasa selain flyer kita tuh ada seperti yang saya katakan sebelumnya, seperti pertanyaan-pertanyaan seputar masalah misalnya kehamilan atau menyusui, kemudian untuk mencari solusinya maka harus ikut kelas seperti itu, dikombinasikan. Oke, beli kelasnya langsung berbayar? Iya, kalau kemarin langsung. Berarti Ibu loncat dari yang cold langsung loncat ke merah, bener nggak? Iya. Makanya konversinya sedikit. Nah, harusnya yang dilakukan apa dulu? Tes dulu. Jangan buru-buru. Baik. Iya, kasih tes dulu, tes dulu ya. Jangan buru-buru. Kalau langsung buru-buru, orangnya belum trust, udah Ibu suruh bayar. Jadi langsung loncat dia gitu ya, langsung loncat ke sini. Ya. Oke ya. Jadi bisa dipahami ya alur ini ya. Iya, bisa. Nah, alur ini bukan hanya satu pola, tapi bisa banyak sekali pola. Ya, saya kasih contoh, ya, contoh yang lainnya, ya. Nah, ini pola yang lain,
ya. Bisa pola nanti mengisinya bisa dari sini, Bu. Bisa langsung dari sini. Ya, misalnya kita sudah punya database. Ya, oke, sorry. Kalau database berarti dari sini. Dari sini. Misalnya ada 100 orang atau 10 pelanggan kita. Ya. Dan kemudian kita mau mencari 10 orang ini yang mirip untuk yang di call. Gimana caranya? Ada lagi. Ya. Atau bahkan kita bisa mulai langsung dari tengah, gitu ya. Bisa mulai langsung dari tengah. Bisa nggak, Coach? Bisa banget. Nah, makanya variasi-variasi itu akan kita bahas next step. Tapi untuk di awal ini kita pakai yang formula standar dulu. Ya, saya ulangin. Dari yang cold warna biru, kemudian menuju yang warm warna orange, kemudian menuju yang hot warna merah, maaf, ya. Menuju yang hot warna merah dan yang hot banget yang sampai dia berlangganan. Jadi alurnya satu alur dulu aja. Satu alur dulu. Ya. Nah, maka otomatis ini menjadi PR buat Bapak Ibu semua untuk mengisi ini, ya, funnel planner ini. Oke. Nah, inilah gunanya Bapak Ibu ngerjain PR. Value itu, nah, ya, value yang kita tawarkan adalah ini, ya, pain relief-nya dia. Yang menghilangkan ketakutannya. Ini value yang kita tawarkan, Bu. Ya. Atau gain creator. Ya. Nah, sehingga value itu beda-beda setiap tingkatan. Ya. Tingkatan cold beda value-nya, tingkatan warm beda lagi value-nya, yang hot beda lagi value-nya. Gitu. Jadi semakin detail kita bisa membuatnya, semakin ini pas banget untuk konsumen kita. Jadi mereka merasa kayak dapat hadiah, kayak merasa tuh mereka nggak mau ngelewatin momen berharga ini, gitu. Ya, sampai di sini ada yang bertanyakan sebelum ini, ya, karena sesi saya sudah selesai dan saya akan kembali beralih ke Bang Yudis untuk dilempar ke Coach Rido, bagaimana kita bisa menerapkan mengisi funnel planner ini dengan WhatsApp dan Instagram. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Baik, kalau tidak ada, saya langsung kembalikan ke Mas Yudis. Silakan, Mas Yudis. Ya, baik Pak. Alhamdulillah Pak. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Coach ini. Insyaallah semuanya bisa pahami dan bisa ikuti alurnya dan juga bisa segera action ya Coach ya. Jangan Ya. harus langsung diaplikasikan. Baik, selanjutnya